Salam sejahtera, mahasiswa kebidanan di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Prodi D3 Kebidanan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan untuk materi asuhan kebidanan kala 2. Sebentar, Ibu akan share screen dahulu. Ya, oke. Asuhan kebidanan persalinan kala 2. Pada materi ini, sebelum di kala 2, kalian sudah mempelajari asuhan kebidanan persalinan itu dibagi menjadi 4 kala, yaitu kala 1, yaitu mulai dari kontraksi, kencang-kencang, sampai pembukaan lengkap. Dan saat ini adalah kala 2, dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Ya, pada kala 2, topik yang akan saya bahas di sini pertama adalah asuhan sayang ibu, kemudian tanda dan gejala kala 2 seperti apa, posisi meneran, manuver tangan dan langkah APN seperti apa, dan amniotomi, episiotomi, juga inisiasi menyusui dini. Di dalam asuhan sayang ibu ada 5 benang merah yang sangat penting diperhatikan oleh seorang bidan dalam memberikan asuhan persalinan. Yang pertama adalah membuat keputusan klinik, kemudian asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, kita melakukan rekam medik atau dokumentasi, dan juga sistem rujukan. Dalam membuat keputusan klinik, pengkajian atau data yang perlu disiapkan yang pertama adalah data subjektif. Data subjektif adalah data yang kita dapatkan dari pasien, meliputi identitas, ya, kemudian keluhannya, dan data-data kesehatan sebelumnya. Nah, data ini, ya, subjektif dan juga objektif dari hasil pemeriksaan sebelum masuk dalam persalinan ini bisa kita dapatkan pada buku KIA dan juga pada saat pasien ini masuk atau datang ke kamar bersalin atau ke rumah sakit atau praktek bidan mandiri, kemudian kita kaji data subjektif yang saat ini dirasakan apa, mungkin karena kenceng-kenceng, ya. Kemudian kita periksa mulai dari keadaan umum, tanda-tanda vital, dan juga hasil pemeriksaan dalam, baik palpasi, inspeksi, perkusi, auskultasi, pemeriksaan penunjang, juga di VT vaginatus. Kemudian dalam membuat keputusan klinik dari data ini, kemudian kita akan tentukan diagnosa kerjanya dan penata klinik yang akan kita siapkan, akan kita lakukan. Setelah penata klinik ini kita laksanakan, ya, dari perencanaan dan implementasi, kita harus mengevaluasi hasil dari pelaksanaan asuhan yang kita berikan kepada pasien. Itu dalam membuat keputusan klinik. Nah, konsep sayang ibu dan bayi di sini bahwa persalinan ini merupakan peristiwa yang alami. Jadi nggak bisa dipaksakan kalau belum waktunya lahir. Tetapi yang terpenting bahwa proses persalinan ini akan terjadi jika ada kontraksi, ya, atau HIS. Kemarin kita di hari Senin kemarin, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 faktor utama dalam persalinan, power, basic, passenger. Di mana power ini adalah kontraksi sendiri, bagaimana HIS yang adekuat yang menimbulkan pembukaan serviks, ya, jalan lahir, dan juga penurunan bagian terbawah janin. Ya, ada HOT 1, 2, 3, dan 4. Kemudian fisiknya sendiri,
panggulnya dan jalan lahirnya yang melalui jalan lahir atau passenger. Juga ada faktor lainnya yaitu psikologi, penolong, dan posisi. Nah, konsep sayang ibu ini kalau memang sudah berjalan dengan baik tadi kontraksi, nggak perlu ditambahin obat ya, baik itu secara modern maupun secara tradisional seperti rumput Fatima ya, karena dengan dosis yang berapa itu rumput Fatima ini sama dengan eh, tokolitik atau obat perangsang kontraksi yang secara medis ya. Makanya ini dibiarkan kalau memang kontraksi sudah bagus, yang penting nutrisi kebutuhannya terpenuhi pasti akan berjalan dengan baik. Jadi ingat bahwa persalinan merupakan peristiwa yang alami asalkan kita sudah memastikan bahwa faktor-faktor yang menentukan tadi power fisik passenger ini dapat semua normal, jadi tidak perlu dilakukan intervensi. Kemudian sebagian besar persalinan umumnya itu akan berlangsung dengan normal. Penolong atau bidan, ya tenaga kesehatan ini memfasilitasi proses persalinan tersebut. Jadi kita di sini dalam konsep sayang ibu itu perlu sebagai figur yang friendly ya, tidak asing, bersahabat, bisa dipercaya dengan kita tidak usah cengengesan ya, pasien yang merasa sakit, kemudian kita tertawa-tertawa gitu ya, tahu dan siap membantu kebutuhan klien. Memberi dukungan moral ya. Ayo ibu, ibu pasti kuat. Ibu nafas, moral jangan tambah dimarahin ibu, bikinnya eh, diam-diam sekarang teriak-teriak, jangan seperti itu. Dan juga kerjasama dari semua pihak, baik itu penolong, pasien sendiri dan juga keluarga. Nah, konsep asuhan sayang ibu yang kedua adalah pencegahan infeksi. Ya, ini adalah kewaspadaan yang standar, di mana kita tahu bahwa dalam persalinan ini dua penyakit yang utama yaitu HIV dan hepatitis yang melalui darah dan cairan ketuban ini sangat mengancam baik kita sebagai penolong maupun pasien dan keluarga. Oleh karena itu, pencegahan infeksi ini sangat perlu menjadi kewaspadaan, menjadi fokus kita sebagai tenaga kesehatan, di mana eh, mencegah terjadinya infeksi dan juga transmisi atau penularan dari penyakit tadi, hepatitis HIV/AIDS ya. Nah, juga proses pencegahan infeksi dari instrumen ya, alat-alat yang kita gunakan dan aplikasinya dalam pelayanan. Juga dari pencegahan infeksi ini juga mencegah barrier protektif ya, pencegahan. Jadi budaya bersih dan lingkungan yang aman ini perlu kita perhatikan. Di mana pencegahan infeksi ini kita menggunakan larutan klorin ya atau kaporit ya. Ini. Jadi larutan klorin 0,5. Jadi semua alat-alat persalinan yang kita gunakan itu bisa kita desinfeksi ya melalui perendaman dulu, kemudian kita bersihkan gitu ya. Dan kemudian kita eh, lakukan sterilisasi. Bisa ada macam-macam, ada DTT, ada steril pakai autoclave dan sebagainya. Nah, asuhan sayang ibu yang selain adalah rekam medik dokumentasi. Jangan lupa bahwa setiap apa yang kita tulis itu yang kita harus kerjakan maupun yang kita kerjakan itu harus kita tulis karena ini sebagai tanggungan dan tanggung jawab kita. Jadi di sini mulai dari kelengkapan status dari pasien sendiri dari buku KIA maupun rekam medik lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya dan yang sekarang yang kita lakukan. Kemudian dari anamnesis kita ya, jadi pengkajian data kita, prosedur-prosedur yang kita sudah lakukan dan hasil pemeriksaan fisik tadi, laboratorium, uji dan penapisan tambahan lainnya. Jangan lupa juga patograf ya sebagai instrumen membuat keputusan dan dokumentasi dari klien. Ya, selain patograf juga perlu ditambahkan eh, lembar observasi juga ya. Kemudian kesesuaian kelaikan kondisi klien dan prosedur klien yang dipilih. Ini perlu diperhatikan dalam kita melakukan pendokumentasian. Oleh karena itu kita perlu mengetahui standar operasional prosedur. Ya, bagaimana sih nolong persalinan itu, langkahnya bagaimana, kalau terjadi komplikasi kita harus kapan kita kolaborasi dan sebagainya, itu perlu ditulis. Kemudian upaya dan tata laksana rujukan yang diperlukan.
Jadi di rekam medis kapan kita merujuk yang seperti tadi Ibu bilang bahwa kalau memang sudah bukan kewenangan kita ya ataupun alat kita sudah kurang di situ perlu tindakan selanjutnya perlu kita rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi maupun kepada eh, spesialis lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah ya tadi asuhan sayang ibu tuh pertama adalah eh, asuhan sayang ibu. Tadi yang pertama adalah konsep sayang ibu ya. Bersihannya adalah peran fisiologis. Kemudian pencegahan infeksi, sorry, pengumpulan ambil keputusan. Jadi ini, 5 benang merah membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, rekam medik, dan yang terakhir adalah sistem rujukan. Nih, ambil keputusan klinik, sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, dokumentasi atau rekam medik, dan rujukan. Ya, rujukan seperti ini. Ya, oke, di dalam rujukan, alasan keperluan rujukan ini perlu. Jadi harus ada alasan medisnya, kenapa harus dirujuk. Kemudian jenis rujukannya, ini apakah darurat atau mengoptimalkan, ya. Jadi perlu ditentukan rumah sakit mana yang akan dirujuk, seperti itu, ya. Apakah rumah sakit tipe C atau tipe B atau tipe A? Nah, tanpa kesana dalam rujukan, bagaimana obat-obat apa saja yang harus kita siapkan, alat-alat yang kita harus bawa, dan kendaraan ya, jalur mana yang kita mau sampai. Ini harus perlu tertera rujukan. Upaya yang dilakukan selama merujuk ya. Tadi tiba-tiba misalnya kita eh, merujuk dia melahirkan, tiba-tiba bisa saja terjadi melahirkan di ambulans begitu ya atau di kendaraan. Jaringan pelayanan dan pendidikan perlu juga kita perhatikan, ya. Bagaimana keluarga tahu kenapa harus dirujuk, apa dampaknya dan sebagainya. Kemudian menggunakan sistem umum atau sistem internal rujukan kesehatan. Apakah pakai biaya sendiri atau pakai asuransi kesehatan? Ini pun juga kita perlu mengetahuinya. Nah, jadi 5 benang merah dalam asuhan persalinan normal APN ini merupakan aplikasi sistem pelayanan komprehensif di mana tanggung jawab bersama lebih baik daripada sistem individu atau segmentasi saja. Jadi jangan kita ego di sini. Kalau memang kita tidak bisa menangani, silahkan dirujuk. Kalau memang kita perlu tim, timlah. Ya, konsultasikan ke dokter spesialis penyakit jantung, misalnya penyakit dalam, ke obgyn dan sebagainya, atau ahli gizi. Asuhan antenatal dan penata laksanaan persalinan akan dilakukan oleh tenaga terampil patuh terhadap standar pelayanan dan dipayungi oleh sistem rujukan yang efektif. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah konsep 5 benang merah. Ya, coba kita ulangi bersama. Pertama, ambil keputusan klinik. Kemudian, beri sayang ibu dan sayang bayi. Kemudian, pencegahan infeksi, tangannya begini. Pendokumentasian sistem ya atau pencatatan dokumentasi dan rujukan ya gini ya. Ulangi sekali lagi, ambil keputusan klinik dari data-data yang kita dapatkan ya. Kemudian kita beri dari asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Kemudian pencatatan, pencegahan infeksi dan rujukan. Oke, ya. Nah, ini ada nyanyinya nih, 5 benang merah, ya. Ku ambil putusan klinik, ku beri sayang ibu, ku cegah supaya tidak terjadi patologi persalinan. Andaikan patol terjadi, ku rujuk dengan cepat. Ku rawat dan ku antar dengan tepat dengan bawa bakso kuda. Nah, bisa ya? Jadi ini adalah lagu
5 benang merah ya. Ini bakso dengan bawa bakso kuda tuh bukan bakso sama kudanya, ini singkatan dari bidan, kemudian alat, kendaraan, surat rujukan, obat-obatan, keluarga, uang, kemudian donor darah. Ya, jadi sudah siap. Siapa tahu ibu sudah membutuhkan, keluarga sudah tahu di mana akan mendapatkan darah, begitu. Oke, kita masuk asuhan sayang ibu lebih dalam lagi. Nah, asuhan sayang ibu dalam persalinan ini adalah proses pengeluaran buah kehamilan yang cukup bulan, baik itu bayi, plasenta, dan selaput ketuban, dengan presentasi kepala, yaitu posisi belakang kepala. Kosong kepala adalah di ubun-ubun kecil dari rahim ibu melalui jalan lahir dan tenaga ibu sendiri. Jadi kalau dia pengeluarannya itu melalui perut, itu bukan persalinan normal, tapi persalinan buatan atau dengan SC. Atau persalinan dengan bantuan. Memang melalui jalan lahir, tetapi tidak tenaga ibu sendiri, misalnya vakum. Seperti itu. Ya, kalau dengan tindakan beda persalinan sungsang dan sebagainya. Jadi normal pengeluaran hasil konsepsi, presentasinya belakang kepala dari jalan lahir ya, dari rahim ibu ini dengan tenaga ibu sendiri. Nah, macam-macam dari asuhan sayang ibu, yang pertama memberikan dukungan emosional tadi, mengatur posisi yang nyaman bagi ibu ya. Dukungan emosional itu ibu, ayo ibu berdoa. Jadi ibunya biasanya suka teriak, aduh sakit gitu ya. Sakit, ya ibu sabar. Nafas panjang ibu, ya kita berikan hipnobirthing jadi suruh nafas panjang. Ibu doa, ya sabar ibu, semangat ibu. Itu adalah contoh dari memberikan dukungan emosional. Kemudian mengatur posisi yang nyaman bagi ibu. Ya, ini posisi-posisi ini bisa miring kiri. Kalau dia terlentang, posisi kepalanya harus lebih tinggi, ya, jangan terlentang. Bisa duduk, bisa jongkok, ya, dan sebagainya. Asalkan ketuban belum pecah di sini. Cukup asupan cairan dan nutrisi. Kenapa? Jangan sampai pasien mengalami dehidrasi. Karena ibu selama kontraksi itu akan bernafas. Nah, dalam bernafas melalui hidung dan mulut ini akan mengeluarkan cairan ya, eh, udara ini. Jadi perlu tetap cairan. Kemudian nutrisi untuk tenaga pada saat mengendap. Nah, jelas kalau nutrisi ini diberikan makanan yang mudah dicerna. Jadi seperti roti ya, karena peristaltik usus secara normal itu mengalami penurunan pada saat di kala 2. Jadi jangan kita memberikan makanan yang sulit untuk dicerna. Kemudian keleluasaan untuk mobilisasi termasuk ke kamar kecil. Jadi silakan mau kamar kecil silakan biar sekalian membersihkan alat kelaminnya ya, karena akan keluarkan blood phlegm ya, darah dan lendir di situ. Namun ini kalau belum pecah ketuban. Kalau sudah pecah ketuban harus berhati-hati ya, jangan sampai ibu tidak mengenai pembalut di situ. Ya, tidak karena bisa menyebabkan tali pusat menumbung karena bagian sudah pecah. Kemudian jangan dalam asuhan sayang ibu penerapan prinsip pencegahan infeksi yang sesuai. Misalnya, kalau kita mau melakukan periksa dalam VT harus pakai sarung tangan steril ya, supaya tidak mengalami infeksi. Dan juga pemeriksaan dalam ini atau pemeriksaan vaginal 2C ini tidak boleh sering-sering ya. Harus sesuai dengan indikasi. Nah, indikasi VT apa saja? Yang pertama adalah untuk menilai apakah ibu infartu atau tidak. Ini pada pasien baru datang. Jadi kita PT sudah buka atau belum. Kalau belum ada pembukaan walaupun dia sudah kenceng-kenceng, belum masuk infartu atau dalam masa persalinan. Kemudian indikasi evaluasi. Ya, evaluasi di sini dalam persalinan tadi 4 jam sekali kita VT. Ataupun kalau dia pakai drip ya, ada perangsang, itu bisa lebih cepat 2 jam sekali. Jadi evaluasi kemajuan persalinan. Kemudian indikasi yang ketiga adalah indikasi kalau ketuban pecah. Kalau ketuban pecah normalnya itu biasanya pada saat hampir lengkap. Jadi kita perlu pada saat pecah kita lihat pembukaannya nambah enggak.
Terus kemudian juga apakah ada bagian kecil yang turun, baik tangan, kaki ya, bagian kecil yang terendah itu atau tali pusat. Jadi ini penerapan infeksi dalam pemakaian sarung tangan, kemudian alat-alat persalinan yang akan kita partus pak atau hekting pak ya. Partus pak itu adalah untuk melahirkan dan hekting pak itu adalah alat-alat untuk nanti kita menjahit kalau jika terjadi robekan. Semua alat-alat yang dimasukkan ke tubuh ini harus steril sifatnya. Oke, prinsip pencegahan infeksi ya harus sesuai. Nah, yang tidak dianjurkan apa yang sekarang adalah kateterisasi rutin. Nggak perlu dikateter. Kalau penuh, suruh kencing ke kamar mandi. Kalau ibunya sudah pecah, Bu, ketubannya, boleh di atas tempat tidur. Jadi jangan kenapa tidak boleh ke kamar mandi? Karena tadi takut ada penurunan tadi, ya. Karena sudah tidak ada yang menahan, tidak ada air ketuban. Kemudian ini, periksa dalam ruang kali tanpa indikasi yang jelas. Ibu tadi sudah sebutkan indikasi-indikasi VT. Ya, jangan sudah-sudah pengen penasaran-penasaran, nggak boleh. Melakukan lavemen atau huknah yang rutin, sudah nggak boleh sekarang. Kalau dulu zaman ibu masih sekolah, kalau setiap ibu langsung dilakukan huknah ya. Kalau sekarang tidak, karena bisa menyebabkan infeksi. Kemudian mengharuskan ibu pada posisi tertentu yang membatasi mobilisasi. Harus miring kiri aja. Enggak, sekarang boleh senyaman mungkin ibu. Asalkan jangan ke miring kanan yang terlalu lama, karena akan menekan vena cava inferior, pasukan oksigen ke janin akan kurang. Begitupun juga posisi terlentang yang datar. Ini juga akan menekan aorta. Ya, bisa pasukan oksigen bayi berkurang dan juga ibu mengalami supin hipotensi. Tekanan darah ibu bisa turun. Kemudian memberikan informasi yang tidak akurat atau berlawanan dengan kenyataan. Jadi perlu diberikan informasi yang baik. Ibu sekarang sudah buka berapa lama lagi akan lahir, dan sebagainya. Nah, kemudian mengosongkan kandung kemih. Ini perlu juga adalah asuhan sayang ibu yang kalian harus perhatikan. Di mana kalau kandung kemih ini penuh, ini akan menghambat penurunan janin. Kita tahu anatomi dari rahim ini, di depan adalah bagian depan, ini adalah kandung kemih, di tengah ini rahim, dan di belakang ini adalah rektum. Jadi kenapa? Kalau penuh bisa tidak memfasilitasi, kemajuan persenya terhambat. Kemudian juga nggak enak kalau penuh itu setiap kontraksi lebih sakit, jadi memberikan rasa nyaman bagi ibu. Mengganggu ini tadi sudah, juga penyulit penurunan ya di usia bahu. Ya, jadi kalau sudah nanti lahir bayi sudah lahir pada saat melahirkan plasenta, kalau penuh bisa kita lakukan kateter ya. Bila dilakukan sendiri dapat mencegah terjadinya infeksi akibat trauma atau iritasi. Bayangkan masuknya di sini kalau penuh kandung kemihnya jangan dikateter. Kalau memang bisa sendiri kamar mandi, lakukan ke kamar mandi seperti itu. Nah, sekarang untuk anamnese ya, untuk pengambilan keputusan ya, ini perlu anamnese. Pertama dari identifikasi klien ya. Jadi tanya namanya, kalau buku KIA dilihat, jangan sampai bisa saja buku KIA-nya bukan punya sendiri kan gitu. Tapi memastikan jelas identifikasi ya, biodatanya. Grafida kehamilan yang keberapa, pernah melahirkan yang sudah pernah melahirkan atau belum, abortus pernah atau enggak, anak hidup ada berapa sekarang, yang terkecil umur berapa, itu kita harus lihat. Misalnya kalau ini baru G1, grafida 1, berarti anak hidup enggak ada ya. Tapi kalau misalnya G2, G3 kita perlu menanyakan gitu. Hari pertama terakhirnya kapan untuk menentukan apakah bayi yang akan kita bantu melahirkan ini aterem cukup bulan prematur atau ini sudah lebih dari bulan gitu ya, atau postdate dan serotin. Jadi kalau 41 minggu itu postdate, kalau 42 minggu serotinus ya. Nah, kemudian tafsiran persalinan tadi, itu tadi kita bisa lihat maju apa enggak. Riwayat penyakit sebelum dan selama kehamilan termasuk alergi ada enggak, dan riwayat persalinan sebelumnya. Nah, ini juga penting kalau dia SC sebelumnya itu sangat berisiko kalau mengalami persalinan normal. Tetapi kalau dia sudah diperhatikan ya memang penanganannya tepat, mungkin bisa gentle birth. Tapi sebaiknya harus lebih dari 2 tahun baru kita melakukan operasi persalinan normal post SC itu masih bisa kita aman. Tapi kalau masih kurang dari 2 tahun harus hati-hati, lebih bagus ini jangan mengambil risiko deh itu ya. Jadi harus konsultasi dengan dokter spesialis juga. Nah, periksa abdomen
ini pengkajian ini yang kita lakukan, tinggi fundus uterinya berapa. Dari tinggi fundus uteri ini kita bisa lihat tafsiran berat janin sendiri. Ya, tafsiran berat janin berapa? Karena ini juga pengaruh nanti apakah terjadi prediksi akan terjadi distosia atau tidak, begitu ya. Nah, menentukan presentasi dan letaknya. Presentasi dan letak bayi ini perlu kita pastikan juga dari periksa abdomen. Ini kalau tinggi fundus ini kan Leopard 1 ya. Menentukan presentasi dan letak, presentasinya kalau apa? Leopard 1, kalau presentasinya ini Leopard 3 juga sama Leopard 1 ya. Kita lihat kalau di fundus berapa nanti kita lihat raba ini tergoyang. Kalau di bawah Leopard 3-nya ya. Seperti itu. Nah, menentukan penurunan bagian terbawah janin ini Leopard 4 ya. Leopard 4 menentukan selain mengontrol Leopard 3 juga untuk menentukan apakah bagian bawah anak sudah masuk PAP atau belum. Nah, kalau sudah masuk berapa bagian? Ini pakai on untuk pada abdomen. Nah, kemudian memantau denyut jantung janin. Dalam memantau denyut jantung janin ini, yang perlu diperhatikan secara fisiologis, dengan adanya HIS itu maka denyut akan menurun. Jadi, selain kenyamanan ibu, jangan mengukur denyut jantung janin ini pada saat kontraksi. Pasti hasilnya akan lebih kurang, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dalam memantau denyut jantung janin ini ada perbedaan. Kalian sudah belajar tentang patograf. Kalau dia masuk kala satu fase laten setiap 1 jam. Kalau ini masuk fase aktif setiap 30 menit. DJJ ini kita pantau, kita periksa. Nah, menilai kontraksi uterus juga sama. Pada saat fase laten setiap 1 jam, pada fase aktif setiap 30 menit. Seperti itu. Ya. Kalau fase laten itu pembukaan 1-3, kalau fase aktif 4-10. Nah, kemudian selanjutnya periksa dalam. Dalam periksa dalam di sini ini atau nama lainnya adalah vaginal touche atau VT ya, VT. Di sini dengan VT tadi harus ada indikasinya, alasan medisnya, nggak boleh sering-sering kan tadi. Nah, dalam pada setiap VT tentukan konsistensi dan pendataran serviks. Jadi lunak enggak? Kalau pasien itu kaku, itu akan lambat terjadi pembukaan. Kalau lunak akan lebih cepat untuk terjadi pembukaannya. Itu konsistensi ya. Jadi kalau lihat konsistensinya, kalau dia 25% itu seperti hidung. Bisa coba diraba. Nah, nanti kalau pada saat VT itu pakai 2 jari ya. Coba hidungnya. Nah, sekarang itu 25% konsistensinya. Kemudian kita raba bibir. Nah, lebih lembut gak dari hidungnya? Ini 50%. Kalau di bawah telinga, ini coba sekarang. Dia lebih tipis tapi lebih lunak. Ini 75%. Kurang lebih segitu. Bisa kita analogikan seperti itu untuk konsistensi atau efisiennya ya. Nah, jadi ini 25%. Tuh, rasa coba tutup mata sambil merasakan. Kemudian bibir ini 50%. Di bawah telinga ini, ya bukan yang tebal ya, agak ke bawah yang ujung. Ini ya bisa dilihat ini 75%. Itu konsistensi atau efisiennya. Pendataran itu pembukaannya berapa? Dari 1-10. Kalau konsistensi atau efisien itu pakai persentase ya. 0-100%. Kemudian konsistensi dan pendataran jadi peregangan ya. Jadi juga dilihat tadi ya. Tadi efisiennya. Pengukur besarnya pembukaan ada tadi 1-10, menilai selaput ketuban masih sudah pecah atau belum, ya. Menentukan presentasi teraba kepala apa bokong. Kalau kepala kita cari ubun-ubunnya. Ini ubun-ubun kecil apa ubun besar? Kalau ubun-ubun kecil itu kan berapa? Tandanya segi 3. Kalau ubun-ubun besar segi 4. Kalau terabanya bokong
ya, itu eh, kita lihat sakrumnya, ya, mana sakrumnya. Kemudian menentukan denominator itu tadi. Presentasinya kepala atau bokong. Denominatornya ini tadi kalau kepala cari ubun-ubunnya apa, ubun-ubun kecil apa ubun besar. Kalau denominatornya untuk letak sungsang ya, untuk bokong tadi sungsang, bokongnya akan teraba. Ini sakrum apa? Itu denominator namanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Semoga tidak ada pertanyaan. Masih semangat untuk eh, menyimak, ya. Baik. Nah, ini riwayat yang harus diperhatikan. Pertama, ini untuk screening. Kalau kalian mendapatkan pasien-pasien yang ada di, em, bukan mendapatkan ya, kalian akan menolong pasien, terutama yang di rumah atau di praktek kalian. Di rumah sakit pun juga sama. Tapi kalau di eh, rumah BPM kalian perlu merujuk di situ gitu. Tapi kalau di rumah sakit perlu kolaborasi dengan dokter, ada persiapan untuk kamar operasi dan sebagainya. Yang pertama pernah bedah sesar, tadi Ibu sudah sampaikan. Kalau pernah bedah sesar ini harus lebih diperhatikan ini, gitu ya, agar tidak terjadi ruptur uteri, ya, atau robekan rahim. Kalau masih kurang dari 2 tahun kita bahaya, kita takutnya di situ. Kemudian riwayat perdarahan berulang, apakah itu kelainan pembukuan darah ataupun plasenta previa, ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga premaritas atau tidak cukup bulan, prematur. Itu biasanya sering kenapa? Perlu kita rujuk juga. Dan kalau di rumah sakit perlu kita siapkan sudah di telepon nih eh, ruang bayinya. Mbak, ini mau akan lahir bayi prematur supaya disiapkan inkubatornya. Ya, perlu nanti kalau datang ini perlu karena prematuritas ini lebih kita penanganan bayi borahnya lebih kompleks ya. Jadi jangan sampai asfiksia. Jadi perlu jangan sampai terjadi hipotermi ya, kedinginan. Makanya perlu disiapkan inkubatornya dan lain-lain alat-alat obat-obatan yang diperlukan. Kemudian ketuban pecah dini. Ini juga ketuban pecah dini adalah ketuban pecah yang eh, pada ibu yang akan melahirkan kurang pembukaannya kurang dari 3 itu ketuban pecah dini ya. Ini berisiko terjadi infeksi karena kita tahu bahwa ketuban itu terbentuk dari transfudat darah ibu ya, kemudian dari urin bayi dan sebagainya. Sehingga kalau pada saat ini pecah sebelum pembukaannya lengkap ya, besar, ini akan bayi itu sudah mulai dia menghirup dan menyedot gitu ya. Makanya 12 goal periodnya ada 12 jam. Perlu dilakukan operasi kalau belum lahir-lahir. Nah, kalau perlu juga diberikan antibiotik. Ini kolaborasi dengan dokter agar tidak terjadi infeksi baik janin maupun kepada ibu. Seperti itu. Nah, sudah belajar juga untuk mengetahui ini ketuban pecah atau tidak pakai kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ini merah jadi biru. Kalau itu berarti positif. Kalau tetap merah jadi merah atau biru itu berarti negatif, bukan kencing apa ketumban itu bisa kencing ya yang keluar. Kemudian pewarnaan mekonium cairan ketuban. Jadi mekonium tuh kayak petis itu loh, warnanya kecoklat hitam itu. Nah, kalau pada pasien dengan eh, presentasi kepala itu tidak boleh cairan ketubannya itu berwarna mekonium. Itu menandakan bahwa terjadi fetal distress, ya, baiknya gawat di dalam janin. Tetapi kalau pasien dengan letak sungsang, bokong yang di belakang bisa saja itu bukan gawat. Makanya kita harus perhatikan DJJ-nya. Ya, detuk jantung janinnya kalau sungsang. Karena kalau sungsang itu bokongnya yang duluan di depan vulva. Jadi akan keluar BAB-nya kalau apa tertekan kontraksi, tapi harus dipastikan dengan denyut jantungnya. Kalau dikatakan berbahaya atau fetal distress kalau kurang dari 120 dan lebih dari 160 begitu. Nah, infeksi ante atau intrapartumnya. Sebelumnya gimana? Pernah infeksi enggak? Perimetritis, ya, miometritis, atau sebagainya. Kemudian terjadi hipertensi, tekanan darah lebih dari 140, ya. Nah, dwarfism atau tinggi badan di bawah 140 cm. Ini hubungannya kalau kita lihat di sini,
Kenapa juga harus kita perhatikan? Takutnya panggul sempit, ada kemacetan, ya, terjadi kelahiran. Begitu. Oke, kita sudah masuk, sudah menyelesaikan satu topik, yaitu asuhan sayang ibu. Topik berikutnya adalah kala dua persalinan. Kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjutkan. Kita belajar kembali mengingat untuk topik yang pertama, asuhan sayang ibu, terdiri dari 5 benang merah, terdiri dari 5, yaitu ambil keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, pendokumentasian atau pencatatan hasil, dan rujukan. Kita nyanyi yuk sama-sama ya. Ku ambil keputusan klinik, ku beri sayang ibu, ku jaga supaya tidak terjadi patologi persalinan. Andaikan patol terjadi, ku rujuk dengan cepat, ku rawat dan ku antar dengan tepat, dengan bawa bakso kuda. Oke, sampai jumpa pada sesi berikutnya untuk membahas skala 2. Terima kasih, semangat belajar. Tuhan memberkati.